Tema renungan kita hari ini, menghidupi hubungan yang melekat. Alkitab mengisahkan bahwa Yesus adalah sang sumber, dan kita rantingnya. Bayangkan sebuah taman yang indah. Di sana terdapat pohon anggur yang rimbun. Pernahkah Anda memperhatikan sebatang ranting yang patah? Sekalipun ranting itu tampak hijau untuk beberapa jam, ia sebenarnya sudah mati karena terputus dari aliran kehidupan. Banyak dari kita menjalani hidup Kristiani seperti ranting yang patah. Kita sibuk melakukan aktivitas agama, pelayanan, dan kebaikan, namun jiwa kita terasa kering dan hampa. Kita sering lupa bahwa sumber kekuatan kita bukanlah motivasi diri, melainkan kedekatan kita dengan Sang Pokok Anggur, yaitu Yesus Kristus. Kita akan berdoa mohon pimpinan Roh Kudus, Bapa Surgawi. Saat ini kami datang menghadap tahta-Mu. Lembutkanlah tanah hati kami agar benih firman-Mu dapat tertanam dalam. Biarlah Roh Kudus-Mu berbicara, menyingkapkan rahasia kasih Kristus, sehingga iman kami bukan sekadar pengetahuan, melainkan persekutuan yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Yohanes 15 ayat 1-8. Dalam teks aslinya, kata Yunani meinate artinya tinggallah digunakan berulang kali. Ini bukan sekadar ajakan untuk mampir sebentar di hari Minggu, melainkan perintah untuk menetap secara permanen. Yesus menggunakan metafora pertanian yang sangat dipahami orang Yahudi saat itu. Tanpa aliran nutrisi dari batang Tuhan Yesus, ranting sebagai gambaran iman kita, mustahil menghasilkan buah. Buah dalam hidup kita adalah karakter, kasih, dan damai sejahtera. Itu adalah hasil sampingan dari kedekatan, bukan hasil kerja keras otot kita sendiri. Pertanyaan aplikasinya, bagaimana kita tinggal di dalamnya di tengah kesibukan dunia? Caranya adalah dengan memprioritaskan doa dan pembacaan firman bukan sebagai beban, melainkan sebagai waktu untuk mengisi doa. Jika hari ini Anda merasa lelah secara mental, mungkin itu tandanya Anda sedang mencoba berjalan dengan kekuatan sendiri. Kembalilah melekat pada Kristus. Gambarannya, sebuah ponsel tercanggih sekalipun tidak ada gunanya jika baterainya 0%. Ia bisa memiliki ribuan aplikasi hebat, tetapi tanpa daya dari sumber listrik, ia hanyalah benda mati. Iman kita adalah kabel yang menghubungkan kita dengan pembangkit listrik surgawi, yaitu Yesus. Kisah tokoh, Hudson Taylor, seorang misionaris besar ke Tiongkok. Di masa sulitnya, ia mengalami tekanan luar biasa. Namun, ia menemukan rahasia kehidupan Kristus yang bertukar. Ia menyadari bahwa ia tidak perlu memikul beban pelayanan sendirian. Ia berkata, "Tuhan, Engkaulah yang mempunyai pelayanan ini. Aku hanya ranting-Mu. Biarlah kekuatan-Mu yang mengalir melaluiku." Sejak saat itu, ia melayani dengan damai yang melampaui akal. Kesimpulan dari renungan ini, iman sejati adalah penyerahan total untuk melekat pada Yesus. Jangan berjuang untuk berbuah, berjuanglah untuk tetap dekat dengan pokok anggur. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jangan biarkan kesibukanmu untuk Tuhan menjauhkanmu dari hubunganmu dengan Tuhan. Jika renungan ini menjadi berkat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Selamat aktivitas. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Amin.